Satu botol itu akan diguyurkan ke badan Samsul. Apa yang terjadi? Kulit Samsul pun mengelupas. Layaki keprimen ya. Dadusi nganggo banyu biasa ora gelem, dadusi nganggo minuman keras, malah klotok ye, ngelupas kulitnya. Mengelupas kulitnya hingga tersisakan daging dan tulang Samsul. Ngeri sekali. Halo Sobat Ilahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizky Nur Hidayah. Kali ini Rizky akan kembali menceritakan sebuah kisah, yaitu seorang pria yang suka mabok. Jenazahnya hangus ketika dimandikan oleh minuman keras. Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Bermula pada seorang pemuda bernama Samsul. Samsul merupakan mantan rantau yang telah merantau selama 5 tahun. Lalu kemudian Samsul pulang ke kampung halamannya dan hidup bersama ibunya yang bernama Ibu Nurma. Setelah Samsul berada di kampung halamannya, Samsul pun menjadi pengangguran. Kerjaannya hanya nongkrong dan mabok-mabokan bersama teman-temannya. Di sisi lain, Samsul juga tidak menghargai orang tuanya. Samsul selalu membentak apapun nasihat dari orang tuanya. Hampir setiap malam, Samsul nongkrong bersama teman-temannya, disertai mabok-mabokan. Setiap malam, Samsul pun pulang dengan keadaan mabok yang cukup parah. Pada saat itu, ibunya selalu menasehati Samsul. Ya Allah nak, udahlah nak, kamu tuh jangan mabok-mabokan terus. Ibu kasihan sama badan kamu nak. Ibu juga malu sama tetangga, tiap hari kamu pulang mabok-mabokan terus. Namun ketika dinasehati, Samsul pun membentak ibunya. Apa sih bu? Lagian Samsul juga mabok pakai uang sendiri, bukan uang ibu. Ini bukan urusan ibu. Ibu nggak usah ikut campur sama urusan Samsul. Mendengar perkataan putranya itu, Ibu Nurma pun merasa sakit hati. Dan Ibu Nurma pun hanya bisa mendoakan Samsul, semoga Samsul cepat disadarkan dan diberikan petunjuk untuk menuju ke jalan yang benar. Nah, di sisi lain, Samsul juga memiliki seorang pacar. Pacar Samsul ini bernama Rina. Rina merupakan anak dari ustadz di desa itu. Namun, seperti kelakuan pria bejat pada umumnya, Samsul setiap saat mengajak Rina untuk melakukan hubungan itu di luar nikah. Namun Rina pada saat itu imannya masih kuat. Rina terus-terusan menolak ajakan Samsul. Hingga pada suatu hari kesabaran Samsul pun habis. Samsul langsung mengajak Rina untuk ketemuan di suatu kafe. Dan ternyata Samsul memiliki pikiran picik. Samsul menaruh obat tidur di minuman Rina. Pancen wong lanang saiki bejat-bejat ya. Setelah Samsul menaruh obat tidur itu di minuman Rina, tanpa mengetahui apa yang terjadi, Rina pun meminum minuman itu. Padahal minuman itu sudah dimasukkan Samsul dengan obat tidur. Selang beberapa menit, Rina pun ngantuk dan tertidur. Tanpa perlu berlama-lama lagi, Samsul pun langsung menggendong Rina menuju kemana? Pasti udah pada tahu dong. Menuju ke hotel. Nah, di hotel itu Samsul pun melakukan hubungan itu tanpa persetujuan Rina. Ya Allah, Samsul. Nah, ketika Samsul sudah selesai melakukan hal itu, reaksi dari obat itu pun hilang. Rina kemudian bangun dan kaget. Kenapa kok saya berada di sini? Di mana ini? Kok di kasur? Gitu kata Rina. Dan Samsul pun dengan jujur mengatakan bahwa Samsul telah melakukan hal itu kepada Rina. Lantas Rina dengan kejujuran Samsul dan dengan kata lemah lembut Samsul, Rina pun memaafkan hal itu. Ditambah lagi, Rina ini udah bucin banget sama Samsul. Rina udah sayang banget sama Samsul. Alah, Fred sayang. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Samsul ini menurut Rina benar. Pancen cinta ki dari wong-wong buta, ya. Nah, karena sudah pernah melakukan hal tersebut dan Samsul pun setiap hari mengajak Rina untuk melakukan hal itu, hingga pada suatu hari Rina pun telat datang bulan. Gue Rina, medeni nemen. Ternyata nih sobat, setelah Rina sudah membeli alat tes kehamilan, Rina dinyatakan positif. Bro, kaget pora? Tes pack itu garisnya 2. Rina benar-benar hamil. Di situ Rina pun langsung laporan kepada Samsul. Nelfon Mas Samsul. Halo Mas Samsul, aku hamil Mas. Aku hamil, kamu harus tahu
Samsul dengan entengnya mengatakan, Rin, udahlah Rin, gugurin aja itu kandungannya. Aku nggak mau tahu, aku ini nggak mau nikah muda kayak gini. Kamu langsung gugurin aja itu kandungannya sekarang. Mendengar hal itu, Rina pun stres. Rina merasa tidak terima. Bagaimana bisa Samsul menyuruh Rina untuk menggugurkan kandungan sedangkan mereka melakukan hal itu dengan senang-senang. Ya kan mesti harus terima ya lah ya. Wis gawene enak-enak, kun tanggung jawab orang gelem, dasar Samsul pria bejat ke cornya be kayak ke bebangan nemen ka dadi Rina ka. Setelah mendengar pernyataan Samsul, Rina pun stres dan Rina mengurung diri di kamarnya. Lalu orang tua Rina pun heran melihat perilaku anaknya yang berbeda. Rina cenderung diam dan tidak lagi cerewet seperti biasanya. Di situ pun ayah dan ibu Rina menanyakan, "Nak, kamu kenapa toh nak? Akhir-akhir ini kok kamu diam menyendiri di kamar, gak pernah ngobrol, keluar kamar cuma makan aja, kamu kenapa? Coba cerita sama ibu coba." Namun pada saat itu Rina pun hanya diam. Dia tidak mau menceritakan hal itu karena itu merupakan suatu aib bagi Rina. Namun karena terus-terusan dikekang oleh sang ayah, Rina pun terpaksa mengatakan bahwa, "Pak, Rina hamil pak." Sang ayah yang seorang ustadz pun marah, kaget. "Nah, hamil? Hamil sama siapa kamu Kapan? Dari kapan kamu hamil?" Di situ Rina pun jujur kepada bapaknya bahwa Rina dihamili oleh Samsul, anak dari Ibu Nurma. Mendengar hal itu, bapak Rina pun langsung menemui Samsul di rumahnya. Menemui Samsul dengan keadaan emosi yang menggebu-gebu. Sesampainya di depan rumah Samsul pun, bapak Rina berteriak, "Samsul! Sul! Keluar kamu Samsul! Keluar kamu!" Setelah mendengar keributan di luar, Ibu Nurma pun keluar menemui Bapak Ustadz, yaitu bapaknya Rina. "Ya Allah Pak, ada apa Pak? Monggo masuk dulu Pak, kita bicarakan baik-baik di dalam. Ayo Pak, masuk dulu Pak, jangan kayak gini Bapak." Lalu Pak Ustadz pun masuk ke dalam rumah Samsul. Nah di situ Pak Ustadz pun mengatakan bahwa, "Bu, ini si Samsul udah hamilin anak saya Ibu. Saya malu sebagai Ustadz, anak saya hamil di luar nikah karena Samsul." Ibu Samsul pun kaget, lemas. "Ya Allah Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, saya nggak tahu. Gini aja Pak Ustadz, saya panggilkan Samsul yang berada di kamarnya. Saat ini Samsul sedang tidur. Saya panggilkan ya Pak Ustadz." "Cepat, panggil cepat, saya mau ngomong ini." Langsung saja Ibu Nurma pun memanggil Samsul yang sedang tidur di kamarnya. Setelah itu Samsul langsung keluar dan menemui Pak Ustadz di ruang tamu. Setelah duduk, Pak Ustadz pun langsung ngomel-ngomel kepada Samsul. Samsul, tanggung jawab gue Sul, tanggung jawab kamu Samsul. Aku gak terima ini, aku ini seorang ustadz. Tega-teganya kamu ngambilin putri saya. Dengan santai sambil tertawa Samsul pun menjawab, Pak, Bapak ngerti nih kenapa Rina bisa hamil Pak. Jadi kami melakukan hal itu atas dasar suka sama suka. Bapak nggak bisa menyalahkan saya seorang diri. Bapak juga harus menyalahkan Rina. Rina juga mau kok Pak. Kadang malah Rina loh Pak yang ngajakin loh Pak." Mendengar hal itu Pak Ustadz pun kaget. Tidak menyangka bahwa putrinya tercinta, bahwa putrinya yang dianggap soleha itu hamil di luar nikah karena keinginannya sendiri. Ditambah lagi Pak Ustadz memiliki penyakit jantung. Dengan shock berat, di saat itu Pak Ustadz pun terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kelakuannya Samsul kie, lembuk miku aja ngomong kayak kowe sih ya. Iso melasna nemen. Namun dari kejadian itu, bukannya Samsul sadar, malah Samsul merasa bangga. Samsul merasa itu tuh bukan sebuah beban. Malah Samsul melakukan kegiatannya seperti biasa, kayak nongkrong-nongkrong bersama temen, bahkan masih melakukan mabok-mabokan. Nah ketika Samsul nongkrong seperti biasa bersama teman-temannya ini malah edan. Teman-temannya malah memuji perilaku Samsul. "Weh Samsul, beres kowe Sul, sudah menghamili anak orang, apalagi itu anak Pak Ustadz, tapi kamu sampai sekarang tidak disuruh tanggung jawab. Beres. Nih, hari ini aku traktir kamu buat minum gratis. Aku udah bawain ini minuman 10 botol. Nih, kamu habisin ya Sul ya." Karena bangga telah dipuji oleh teman-temannya, Samsul pun meminum minuman itu dengan semangatnya hingga semuanya habis.
Ya Allah, para butung ya utangnya, minum 10 botol coy. Setelah selesai tongkrongan mereka, Samsul pun pulang dengan badan terhuyung-huyung, senggoyongan. Sesampainya di rumah, di dalam kamar, Samsul pun langsung tergeletak lemas. Samsul merasakan tenggorokannya sangat panas, seperti terbakar oleh api. Bahkan perutnya juga seperti diremas-remas dan terdapat sesuatu yang bergerak dan seakan-akan mau keluar. Di situ Samsul pun meminta tolong kepada ibunya. Ibu, tolong Samsul, Ibu. Ibu Nurma pun langsung mendatangi kamar Samsul dan kaget melihat Samsul yang sedang kesakitan. Kemudian tiba-tiba Samsul mengeluarkan muntah yang begitu banyak dan muntahan itu adalah darah. Samsul muntah darah begitu banyak keluar dari mulutnya. Sang ibu pun kaget dan langsung meminta tolong kepada warga untuk membawa Samsul ke rumah sakit. Setelah itu, Ibu Nurma dan warga pun masuk dan menemui Samsul. Mereka kaget, Samsul pun ternyata sudah meninggal dunia dengan keadaan mata yang melotot dan lidah yang menjulur. Ibunya pun hanya bisa menangis terseduh-seduh. Lalu warga segera mengurus jenazah Samsul untuk segera dimakamkan. Nah, pada saat proses pemandian jenazah, tiba-tiba teman tongkrongan Samsul datang dan membawa minuman keras 1 kardus. Semua warga dan ibunya Samsul pun heran. Ya Allah, ini lagi proses pemandian jenazah, kenapa kok kalian membawa minuman keras? Di situ teman Samsul pun menjelaskan bahwa, Bu, mohon maaf, kami hanya menuruti wasiat Samsul, Ibu. Samsul pernah mewasiatkan kepada kami bahwa ketika Samsul meninggal dunia, Samsul meminta untuk dimandikan dengan minuman keras. Mendengar hal itu, sang ibu pun tidak terima, tidak mau anaknya dimandikan dengan minuman keras. Ya bagaimana ibunya mau? Tujuan dimandikannya jenazah supaya bersih ketika menghadap sang ilahi. Lah ini malah dimandikan minuman keras. Ibu Samsul pun sangat menolak. Lalu Samsul pun dimandikan dengan air biasa oleh para warga. Dan herannya, air tersebut sama sekali tidak mau menyentuh tubuh Samsul. Jadi seperti ini, airnya diciduk dengan gayung, lalu disiramkan ke tubuh Samsul. Namun apa yang terjadi? Air itu malah membelok, tidak mau menyentuh tubuh Samsul, membelok ke arah yang berlawanan. Seakan-akan air ini menolak untuk membersihkan jenazah Samsul. Nah, mau tidak mau, daripada jenazah Samsul tidak dimandikan sama sekali, maka dari itu Samsul pun dimandikan dengan minuman keras yang dibawa oleh teman-temannya. Namun pada saat itu warga menolak untuk memandikan Samsul karena warga takut badannya bau minuman keras, sehingga Samsul pun dimandikan oleh teman-temannya itu. Nah, saat dimandikan, 1 botol itu akan diguyurkan ke badan Samsul. Apa yang terjadi? Kulit Samsul pun mengelupas layaknya keprimen ya. Dadu sing nganggo banyu biasa ora gelem, dadu sing nganggo minuman keras malah klotok ye. Ngelupas kulitnya, mengelupas kulitnya hingga tersisakan daging dan tulang Samsul. Ngeri sekali. Namun pada saat itu temannya pun langsung melanjutkan proses pemandian itu, tidak menghiraukan entah itu mengelupas ataupun apa. Dan lama-kelamaan daging Samsul pun menghitam dan mengeluarkan asap seakan-akan terbakar dan gosong. Melihat hal itu temannya pun langsung membungkus jenazah Samsul dengan kain kafan. Setelah dikafani, ternyata terjadi hujan yang cukup deras. Hujan ini bahkan disertai petir yang menggelegar. Karena terjadi hujan, maka dari itu proses pemakaman Samsul ditunda dulu sampai hujannya reda. Selang beberapa menit, alhamdulillah hujannya reda. Kemudian jenazah Samsul langsung dibawa ke pemakaman. Sesampainya di makam yang telah digali tadi untuk jenazah Samsul penuh dengan air banjir. Itu banjir, tapi herannya air itu tuh warnanya hitam seperti oli. Bahkan bumi pun menolak Samsul untuk dikebumikan. Setelah itu, Pak Ustadz pun membacakan doa bersama-sama dengan warga. Ditambah, Pak Ustadz meminta Ibu Nurma untuk memaafkan segala kesalahan Samsul. Ibu Nurma, tolong maafkan segala kesalahan anak ibu, agar anak ibu segera dimakamkan dengan lancar. Ibu Nurma pun mengatakan, Pak Ustadz, saya sudah memaafkan Samsul dari lubuk hati saya paling dalam, Pak Ustadz.
Namun Pak Ustadz, memang Samsul pernah melukai hati seseorang. Bagaimana kalau misalkan saya langsung meminta maaf kepada beliau? Langsung saja Pak Ustadz mengiyakan dan menunggu Ibu Nurma menuju ke rumah yang dituju. Nah, sobat pasti sudah bisa menebak ya, Ibu Nurma ini kemana? Benar, Ibu Nurma menuju ke rumah Rina. Di situ Ibu Nurma pun disambut baik dengan ibunya Rina. Langsung saja Ibu Nurma meminta maaf kepada Ibu Rina. Ibu, tolong maafin anak saya ya Bu. Maafin segala kesalahan anak saya. Dan dengan berbaik hati Ibu Rina memaafkan kesalahan Samsul. Namun pada saat itu Rina pun stres dan frustasi, akhirnya mengurung diri di kamarnya. Kemudian Ibu Rina pun langsung mendatangi dan masuk ke kamar Rina. Ibu Nurma meminta maaf kepada Rina. Rina, tolong maafkan anak ibu ya. Tolong maafkan Samsul. Sekarang Samsul mau dikebumikan, tapi banyak sekali halang rintang yang dialami. Maka dari itu, ibu meminta tolong kepada kamu supaya kamu memaafkan semua kesalahan Samsul. Di situ Rina pun hanya termenung dan terdiam sambil meneteskan air mata. Ibu Nurma juga menambahkan, Dok, untuk masalah anak nanti bisa kita rawat bersama-sama. Mendengar hal itu, Rina pun mengangguk halus. Itu pertanda bahwa Rina sudah memaafkan Samsul. Setelah itu Ibu Nurma pun pamit dan langsung menuju ke makam Samsul. Sesampainya di makam Samsul, alhamdulillah liang lahat Samsul sudah mulai surut, walaupun ada sedikit lumpur yang tersisa. Kemudian tanpa berlama-lama jenazah Samsul pun langsung dikebumikan, karena memang jenazah Samsul juga cukup bau, sehingga dengan terpaksa dimakamkan dengan keadaan yang berlumpur. Setelah proses pemakaman selesai, kemudian warga dan Pak Ustadz dan Ibu Nurma pun mendoakan Samsul. Nah, itulah sobat cerita azab dari seorang pria pemabok. Maka dari itu sobat, berpikirlah terlebih dahulu ketika kita akan berbuat sesuatu, karena perbuatan itu akan ditanggung kita di dunia bahkan di akhirat. Jangan ditiru ya sobat, perilaku Samsul ini sungguh sangat tidak terpuji. Baiklah sobat, seperti biasa kalau misalkan sobat suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan komen. Jangan lupa sobat untuk terus dukung channel Hidayah Ilahi supaya Rizky tambah semangat untuk menceritakan kisah-kisah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.